Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengisi pajak ya di djponline.pajak.go.id. Tampilannya seperti ini. Jadi pastikan Anda berada pada alamat yang tepat sehingga tampilannya sesuai seperti yang tampil pada hari ini. Ada perbedaan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ada tampilan yang lebih cantik, menarik. Dan tentu pertama yang harus kita lakukan adalah login. Bagi Anda yang belum, tentu pastikan Anda terdaftar ya. Untuk login menggunakan nick atau NPWP dan kata sandi, saya akan memasukkan nick saya terlebih dahulu. Setelah itu masukkan sandinya. Pastikan kode yang ada di sini ya, yang selalu berubah-ubah itu diisi. Jadi yang diisi itu yang bagian yang di sini. Kemudian login. Kalau dia benar, maka kita akan masuk dalam halaman seperti ini. Saya telah mengisi sebelumnya dan bisa dilihat pada bagian ini. Mulai dari ini sudah ada 2 halaman ya. Jadi 1 sampai 6 itu sudah mengisi sebelumnya. Nah, tahun ini belum terisi. Dan saatnya saya akan mengisi ya. Yang pertama tentu yang bisa kita lakukan adalah buat SPT. Jadi di ini ada beberapa tab arsip. Ini bisa kita lihat laporan tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini juga aksinya bisa dilihat. Jadi contohnya ya, lihat SPT. Ini kalau lihat SPT berarti dia tampilannya seperti ini. Kepala keluarga dan seterusnya. Oke. Ini kirim ulang dan ini lihat BEP. Ini dia. Jadi bisa dilihat status nihil, nominal 0 dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah ya yang kita miliki. Dan yang harus kita lakukan pertama adalah buat SPT. Kita akan diperhadapkan pada sejumlah pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini disesuaikan ya. Kebetulan saja untuk saya di lembaran yang saya terima 1721 garis A2 ini itu lebih dari 60 juta rupiah. Bagi Anda yang belum, tentu saya kira jawabannya sudah jelas ya. Tidak, karena iya kalau dia kurang, dan tentu saya tidak karena kelebihan. Nah, dengan demikian pertanyaan selanjutnya adalah Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang digunakan. Di sini ada 3 pilihan ya. Jadi ada 3 option dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT. Saya akan memilih dengan panduan. Kemudian SPT 1770S dengan panduan. Saya klik tombol yang ini dan mulailah halaman ke-1 dari 18. Saya harus menjawabnya dengan benar ya. Jadi tahun pajak 2021 normal selanjutnya. Oke. Ini dia akan masuk. Nama pemungut pajak itu disesuaikan ya dengan lembaran yang kita punya. Untuk pasal 21 bukti potongan pajak ada
Dan kalau ada yang dirasa kurang atau ingin diperbaiki, tentu di sini bisa diubah ya, bisa diubah. Kalau ingin menambah, kalau ini masih kosong, tinggal mengklik tambah dan masukkan jenis pajaknya, pajak pasal berapa. Pasal 21, 22 sampai 26 dan ada DTP ya. Kemudian NPWP pemotong pemungut pajak, pastikan ini diisi dengan tepat dan ini akan muncul di sini otomatis namanya. Nomor bukti pemotongannya di situ ada nomornya ya di lembaran yang kita punya. Kemudian tanggalnya di situ juga tertera, jumlah PPh yang dipotong dipungut inilah yang diisi di sini. Oke. Jadi kalau sudah diisi kira-kira seperti ini dan tinggal kita lanjutkan. Pertanyaan kedua adalah masukkan penghasilan neto. Di form juga sudah ada ya, tinggal kita memasukkannya di sini. Dan setelah diisi, selanjutnya, kemudian di sini, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau ada, ini diisi. Kalau tidak, jawab tidak. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika iya, akan ada isiannya. Jika tidak, ini optionnya tidak. Kemudian mengklik selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini ada form isiannya. Jika ya, ada warisan, ada bantuan, sumbangan, hibah, dan lain-lain ya, beasiswa, penghasilan, objek pajak. Jika iya, diisi, dan jika tidak, isi tidak. Saya kebetulan karena tidak ada ya, jadi tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Oke, ini tidak. Maka selanjutnya, kemudian di sini ada harta SPT tahun lalu ya. Jadi tambah, jangan sampai tidak diisi. Saya ada motor, ada mobil kecil, dan ada rumah. Ini diisi berdasarkan harga perolehannya ya. Dan di sini juga ada totalnya. Jadi jika ada yang masih kurang, di sini masih ada ya, bisa kita menambahkan kode harta dan diisi sedemikian rupa berdasarkan kategorinya. Dia termasuk apa? Harta bergerak, harta tidak bergerak, harta tidak berwujud, dan seterusnya. Oke. Karena ini sudah saya isi dengan tepat, klik selanjutnya. Dan tentu ketika ada kesalahan ya dengan mudah kita memperbaikinya. Apakah Anda memiliki utang? Iya, saya ada utang ya. Jadi kalau misalnya ada utang pada SPT tahun lalu, ini bisa kita cek dulu ya. Kalau di sini tidak ada utang, bisa di sini klik tambah. Jadi kode utang bank, lembaga. Jadi misalnya di sini adalah Kokar ya, Koperasi Karyawan, atau ini saja Kokar UNN. Oke, kemudian alamatnya harus diisi dengan tepat ya. Tahun peminjamannya ini 2020. Ada, wah lumayan juga ya. Ini 100 kurang 01. Kemudian simpan. Kemudian selanjutnya adalah jika masih ada, diisi kembali. Alamat pemberi utang,
kapan meminjam, dan jumlahnya berapa. Ini contohnya 20 juta ya, jadi simpan. Artinya isilah ini dengan tepat, ada berapa banyak utang, itu diisi keseluruhan. Dan kalau sudah merasa benar, ya tinggal klik selanjutnya. Anda akan berpindah ke halaman 10 dan seterusnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, ini lihat, iya, ada berapa ya? Di sini belum ada isinya, dan kalau ini bisa juga kita ngintip di tanggungan pada SPT tahun sebelumnya ya, jika ini tidak terdaftar. Oh, ini dia. Jadi ini sudah ada istri dan 3 anak. Kalau sudah merasa tepat, ini ada yang sudah mahasiswa, berarti ubah ya. Ubah sekarang. Oke, mahasiswa. Simpan. Jadi cara mengubahnya cukup gampang. Di sini bisa dihapus, bisa diubah, mahasiswa. Kemudian selanjutnya, ini sudah pertanyaan 11 dari 18. Apakah Anda membayar zakat? Kalau membayar zakat dan itu terdaftar, bisa klik ya, diisi. Kalau tidak, klik tidak. Status kewajiban perpajakan suami istri, ini kawin ya. Jadi saya sebagai kepala keluarga, kemudian tanggungannya di sini maksimal 3 ya, jadi 3, pilih 3. Selanjutnya, pada bagian ini, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN? Di sini iya. Pengembalian iya, dan tentu saya akan memasukkan sejumlah yang tertera di form saya, itu sebesar 2.292.600. Oke. Bentar ya. 2.292.600. Selanjutnya, di bagian ini ya, kita lewati, dan hasilnya ini kita sudah dapatkan nihil, sudah sesuai ya. Oke. Dan kalau sudah dianggap benar, kita klik selanjutnya. Proses kurang lebih bayar, ini klik selanjutnya. Dan pada bagian ini kita tinggal mencentang setuju, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Selanjutnya, oke, ini jenis formulir 1770S tahun pajak 21, pembetulan ke 0, status SPT nihil, jumlah 0, lengkap. Catatan lengkap. Ambil kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini akan terkirim ke email ya. Pastikan server kode diterima sesuai. Oke, saya akan mengklik ambil kode verifikasi, dan setelah saya isi di sini tinggal mengirim SPT. Di sini pilih media pengiriman kode verifikasi. Oke, ada 2, email atau SMS. Email. Kemudian oke. Sukses. Saya akan membukanya terlebih dahulu dari email tersebut. Oke, ya. Saya buka dulu ya.
Nampaknya sudah masuk di HP saya. Di sini juga sudah, tinggal saya buka saja. Tadi ngecek-ngecek di HP tapi itu belum kelihatan. Oke, ini dia. Nah, yang perlu dipastikan adalah kode servernya ini 878 ya, yang akhirnya 7878. Di sini juga harus sama 7878. Dan kita akan memasukkan kode yang ini. Saya akan mengcopy paste saja supaya tidak keliru. Bisa di copy tidak ya? Oke, itu saya sudah copy dan saya akan tempel di sini. Dan kalau dirasa semuanya sudah benar, ini tinggal kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Permohonan, saya dianggap ini ya. Tetapi namun demikian, sebagai warga negara yang taat pajak, saya kira tetap saya akan melaporkan setiap tahun seperti biasa. Saya kira inilah cara pengisian DJP online. Pada bagian ini ada dua statement, apakah Anda puas atau tidak puas? Tentu puas. Selesai dan form tersebut akan masuk di sini. Ini 2020, 2021 sudah masuk pada bagian ini. Ini nihil. Oke ya. Saya kira inilah cara pengisian filing pajak Go ID di untuk hari ini, untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.